Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diki Alfredo Ginting. Saya dari Universitas Katolik Santo Thomas, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Hakikat Morfologi. Dosen pengampu saya Bapak Immanuel D.B. Silitonga. Untuk kali ini saya akan menggenapi atau bisa disebut tugas wajib saya untuk membuat video pembelajaran di mata kuliah Hakikat Morfologi. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita akan melanjutkan pembelajaran kita bersama. Semoga pembelajaran ini dapat membantu kita semua. Yang pertama adalah definisi morfologi. Kata morfologi berasal dari morfologi. Kata morfologi berasal dari bahasa Yunani morph dengan logos. Morph berarti bentuk dan logos berarti ilmu. Jadi berdasarkan makna unsur pembentuknya itu, morfologi merupakan ilmu tentang bentuk atau bisa dikatakan ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata. Perhar berpendapat bahwa morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari susunan bagian kata secara gramatikal. Begitu juga dengan bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara morfem yang satu dengan morfem yang lain untuk membentuk sebuah kata. Yang kedua adalah hakikat morfologi. Abdul Chair tahun 2008 menjelaskan bahwa secara etimologi, kata morfologi berasal dari kata morph yang berarti bentuk dan kata logi yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, kata morfologi dapat diartikan ilmu mengenai bentuk. Keterkaitan ilmu fonologi jelas dengan adanya kajian yang disebut morfologi atau morfonemik, yaitu terjadi atau mengkaji perubahan fonem akibat adanya proses morfologi. Contohnya pada fonem Y, pada kata hari bila diberi sufiks an akan menjadi hari plus an akan menjadi harian. Fonem Y ada setelah fonem I. Atau pindahnya konsonan B pada jawab apabila sufiks an menjadi jawab plus an akan menjadi jawaban. Sedangkan dalam Abdul Chair 2008, istilah yang sering digunakan dalam morfologi antara lain 1. Wacana, yaitu suatu bahasa terbesar atau tertinggi yang berisi suatu satuan ujaran yang lengkap dan utuh, serta dibangun oleh kalimat yang dihubungkan secara kohesi dan koherensi. Yang kedua, kalimat yaitu suatu sintaksis yang dibangun oleh konstituen dasar atau biasanya berupa klausa yang dilengkapi dengan konjungsi bila diperlukan, disertai dengan intonasi final, bisa berupa deklaratif, integratif, imperatif, atau interjektif. Yang ketiga adalah klausa, yaitu suatu satuan sintaksis yang berinti adanya sebuah predikat serta adanya fungsi lain, bisa disebut klausa, yaitu konstruksi yang bersifat predikatif. Yang keempat adalah frase, yaitu satuan sintaksis berupa kelompok kata yang posisinya tidak melewati batas fungsi sintaksis yang meliputi subjek, predikat, atau keterangan. Yang kelima, kata, yaitu satuan terkecil dalam morfologi serta dapat menduduki salah satu fungsi sintaksis,
yang berupa subjek, predikat, objek, atau keterangan. Yang keenam adalah morfem, yaitu satuan gramatikal terkecil yang bermakna. Yang ketujuh adalah fonem, yaitu satuan bunyi terkecil dalam kajian morfologi yang dapat membedakan makna sebuah kata. Yang kedelapan adalah font, yaitu suatu satuan bunyi bahasa yang dapat dilihat tanpa memperbaiki pembeda makna kata dalam kajian fonetik. Yang ketiga yaitu morfologi. Morfologi dari kata morpe dan ema. Morpe berarti bentuk, sedangkan ema merupakan arti. Dengan demikian, dapat diartikan morfem adalah kesatuan bunyi terkecil yang mengandung arti serta tidak mempunyai bentuk lain sebagai unsur pembentuknya. Morfem adalah bagian terkecil yang tidak dapat lagi dibagi menjadi bagian kecil. Kita beri contoh, misalnya kata putus. Jika dibagi akan menjadi pu dan tus. Pu tidak mempunyai arti dan tus tidak mempunyai arti. Bagian tersebut tidak dapat disebut sebagai morfem karena tidak mempunyai makna, baik makna leksikal maupun makna gramatikal. Jenis-jenis morfem. A. Morfem bebas. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa keterkaitannya dengan morfem lain dapat langsung digunakan dalam pertuturan. Morfem bebas disebut juga dengan morfem akar, yaitu morfem yang menjadi bentuk dasar. Yang kedua adalah morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang harus terlebih dahulu bergabung dengan morfem lain untuk dapat digunakan dalam pertuturan. Contoh morfem ikat yang berupa afiks yaitu kata me dan ke. Contohnya kata me, mendarat. Jika hanya kata ndarat, itu tidak mempunyai makna. Dan begitu juga kata ke, sebagai contoh kelebihan. Jika hanya kata lebihan, maka itu tidak juga mempunyai arti. Baiklah teman-teman, sudah panjang pertemuan kita. Saya Diki Alfredo Ginting minta maaf jika ada penuturan kata yang salah, karena kita juga sama-sama belajar. Begitu juga untuk teman-teman semuanya, jika ada kritik dan saran bisa langsung ditulis di kolom komentar atau bisa disampaikan langsung kepada saya, maka kita akan memperbaiki secara bersama. Dah teman-teman.